Radiance! Welcome to Radiance Community Online Service. Nah, teman-teman, nggak terasa ya, kita udah di bulan Desember. Nah, aku mau info kalau minggu ini, minggu kedua adalah minggu terakhir Radiance mengadakan online service. Tapi buat teman-teman yang masih mau mengikuti ibadah, teman-teman bisa tetap ikut ibadah online Renewal Church setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube kita, Renewal Community Church. So, teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau minggu ini adalah minggu kedua, kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi, teman-teman bisa menyiapkan roti dan anggurnya. Roti bisa diganti dengan roti tawar atau crackers. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan sirup atau teh untuk sebagai pengganti anggur. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama siapin hati. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom guys, berjumpa lagi bersama saya di dalam Radiance Community. Gimana kabar kalian semua dalam seminggu ini? Kami percaya, saya percaya pribadi, kita semua baik-baik saja dalam Tuhan, amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita ingin menaikkan satu lagu pujian. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau hebat Tuhan, Kau berkuasa. Tiada seperti Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorak haleluya buat Tuhan kita yang dahsyat. Yuk sebelum kita mau masuk firman, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ya Tuhan. Untuk setiap hari ya Tuhan boleh kami rasakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, siang hari ini ya Tuhan, kami ingin naikkan sembah kami Tuhan. Kami ingin naikkan pujian kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya, Yesus.
Biarkan segala yang bernafas ya Tuhan memuji Engkau ya Tuhan. Biar semua yang hidup ya Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk-Mu ya Tuhan, karena Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Kau layak diagungkan ya Tuhan. Kau layak terima segala pujian ya Tuhan. Oh Jesus, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Mari kita bermazmur buat Dia, buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Oh, kami mau bermazmur Tuhan, menyanyikan pujian kami Tuhan ke dalam tata-Mu Tuhan. Oh ya Rabashe, Kau yang layak terima segala pujian kami. I need You more, I need You more God, I need Your presence of God, I need the presence of God, I need Your Spirit, I need Your love, I need Your grace. Oh, I need You more, I need You more, I need You more, more and more of You, more and more of You. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more of You, more and more of You, more and more of You. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. Oh, I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. I need You, Lord, I need You, Lord, I need You, Lord, more and more. Yes, Lord Jesus, oh God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Jesus, Lord, the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ, the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ,
kemuliaan, segala hormat ya Tuhan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena telah memilih setiap kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami telah dipilih ya Tuhan sesuai panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap keadaan kami ya Tuhan. Mau itu buruk ya Tuhan ataupun itu baik ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tetap baik buat setiap kami ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia ya Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami sekalipun ya Tuhan. Mata-Mu tertuju kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh Bapa, kami percaya Tuhan hati-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Mata-Mu tertuju atas bangsa kami ya Tuhan. Kami ingin hancurkan ya Tuhan segala roh pecah belah ya Tuhan. Kami ingin hancurkan ya Tuhan segala roh-roh korupsi ya Tuhan. Kami ingin hancurkan ya Tuhan segala roh-roh dukun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana baru bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-Mu di luar sana ya Tuhan. Kau terus bakar mereka ya Tuhan. Jangan biarkan pandemi ini Tuhan. Jangan biarkan pandemi ini Tuhan bikin semangat mereka ya Tuhan, bikin roh mereka menjadi kendor ya Tuhan. Terus bakar spirit mereka ya Tuhan. Tarik mereka kembali ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap gembala ya Tuhan. Oh Kau pakai gembala-gembala ya Tuhan untuk mengumpulkan kembali domba-domba yang hilang ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakini ya Tuhan bahwa ibadah online ataupun offline ya Tuhan tidak membatasi Engkau bekerja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetap ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apapun media yang kami pakai ya Tuhan itu tidak menghalangi Engkau untuk hadir ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau buka lebar hati kami ya Tuhan. Kau suburkan tanah hati kami ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami ya Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Agar kami menerima firman itu dengan baik ya Tuhan. Dan biar firman itu ya Tuhan berakar ya Tuhan. Dan menghasilkan buah dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak hanya mendengar ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan ya Tuhan. Melakukan setiap firman yang boleh kami terima ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biar ya Tuhan Kau yang berkati ya Tuhan, presiden dan wakil presiden dan para jajaran pemerintah. Biar Kau yang berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala persoalan yang ada di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempercayakan Indonesia ke dalam tangan anak-anak-Mu Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau juga yang campur tangan Tuhan. Kami tahu kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan itu memenuhi dan menaungi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, buat para jemaat juga ya Tuhan, biar dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang terus kuatkan mereka, Kau yang pimpin mereka Tuhan, biar mereka boleh terus ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan, boleh terus ada di dalam naungan-Mu ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pewahyuan yang baru ya Tuhan. Biar visi misi-Mu itu boleh tetap ada dan berjalan di dalam hati mereka ya Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biar ya Bapa, kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, penuaian jiwa tetap ada ya Tuhan. Penuaian jiwa tetap terjadi ya Tuhan. Satukan kami Tuhan, para gereja-gereja Tuhan, biar ya Tuhan gereja-gereja boleh unity ya Tuhan, boleh unity untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, Kau berkati Om Hadi, Kau berkati Tante Shan ya Tuhan. Berkati mereka, berkati gembala kami ini ya Tuhan, biar Kau berikan dia kesehatan yang sempurna ya Tuhan, berikan dia kekuatan ya Tuhan, biar dia boleh terus melayani-Mu ya Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan gairah yang baru ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan
Koyapto dan Cimel ya Tuhan, biar Tuhan Kau juga berikan mereka kekuatan, berikan berkat yang berlimpah bagi keluarga ini ya Tuhan, biar ya Tuhan berkat jasmani, berkat rohani Kau curahkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, biar ya Tuhan mereka boleh terus ada di dalam hadirat-Mu, mereka boleh terus ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan kami percaya Tuhan perlindungan, penyertaan, pembelaan yang sempurna yang daripadamu terus ada menaungi, menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan Radiance Community ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, Shalom Radiance. Kita ketemu lagi di Radiance Online Ministry, Radiance Online Service kita. Ini adalah minggu kedua di bulan November. Jangan lupa teman-teman, hari ini kita ada perjamuan. Teman-teman bisa untuk mempersiapkan roti, crackers, atau juga mungkin untuk mengganti anggurnya kita bisa menggunakan untuk teh atau mungkin sirup. Nah, teman-teman, karena ini adalah bulan Desember 2020 dan minggu lalu saya sudah kasih pengumuman bahwa ini adalah ibadah kita yang terakhir tahun 2020. Well, waktu yang sangat cepat sekali, cepat sekali teman-teman, sangat tidak terasa sekali ya. Kita cuma ibadah waktu itu sampai onsite, kita cuma sampai Maret dan sekarang bulan Desember 2020 dan kita tidak bisa untuk ketemu untuk merayakan Natal atau mungkin kita berfellowship. Tapi aku bersyukur kalau teman-teman sampai saat ini juga masih setia dalam mengikuti setiap kegiatan di Radiance Community dan khususnya pada saat pandemi seperti ini. Nah, saya sudah menceritakan minggu lalu kenapa kita memutuskan untuk stop untuk ibadah untuk kali ini yang terakhir, karena kesepakatan kita dari tim Radiance, kita mau rehat dan kita mau untuk berpikir untuk menemukan kegairahan yang baru, menemukan kekuatan yang baru pada saat kita untuk memasuki tahun 2021. Teman-teman, saya encourage teman-teman untuk tetap mengikuti ibadah di Renewal Community Church dan nanti setiap linknya akan diberikan di grup, dan teman-teman bisa untuk terus mensubscribe juga untuk update terus dalam sosial media kita ya di radiance.community di IG kita juga, dan di situ kita akan terus aktif dan terus kita akan mantau setiap semua kegerakan, dan kita sangat bersyukur sekali kalau kita juga bisa mau mengajak teman-teman sekali dan mengikut sertakan teman-teman dalam kegerakan kita di Radiance Community. Nah, teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa ke teman-teman bahwa kalau pada saat video ini dibuat, kita sudah mendengar ada secercah harapan yang baru, ya. Terakhir kemarin saya dengar bahwa vaksin untuk COVID-19 itu sudah dikirim dan sudah sampai di Indonesia, di Jakarta khususnya, dan tinggal hanya menunggu untuk pemeriksaan dari BPOM dan sertifikat uji halal dari MUI. Dan kita tetap terus dukung, kita tetap terus berdoa untuk pemulihan negara kita, khususnya buat Indonesia, buat Jakarta, juga buat pandemi biar segera berakhir, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Betul? Teman-teman merasakan semua kesulitan ya, teman-teman merasakan bagaimana keterbatasan yang kita harus jalanin dan benar-benar merasa sangat tidak enak sekali. Oleh sebab itu makanya aku terus mengencourage teman-teman untuk terus berdoa buat bangsa kita, terus berdoa buat Jakarta khususnya, juga buat seluruh dunia, biar pandemi ini kelar, pandemi ini sudah selesai dan kita semua bisa beraktivitas normal seperti biasa tanpa kita disertai dengan rasa ketakutan. Ya, saya ajak teman-teman terus berdoa dan terus untuk kita bersemangat terus untuk menantikan suatu hal yang baik, suatu hal yang baru lagi khususnya buat di Jakarta. Amin. Nah, saya ingin melanjutkan firman Tuhan saya, sharing saya dari minggu lalu. Kalau minggu lalu teman-teman mengikuti, itu membagikan mengenai Christmas character, ya, karakter-karakter yang ada di dalam pada saat kita perayaan Natal. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai Yusuf, bagaimana kita belajar keteladanan Yusuf sebagai seseorang yang memiliki ketulusan hati. Yang kedua, memiliki ketaatan. Yang ketiga, sebagai a nameless father, ya, nameless father yang nggak pernah kita, yang memiliki peran yang kecil sekali dalam drama atau mungkin di dalam panggung karya Kristus, tapi memiliki suatu impact yang luar biasa sekali ya. Nah, untuk kali ini saya akan coba melanjutkan kembali dalam Christmas character, ya. Suatu tokoh yang penting, suatu tokoh yang tidak kalah penting, suatu tokoh yang sempat dibikin terjadi goncang-ganjing dan sekarang sudah
Bahkan tokoh ini sudah memiliki suatu pembelajaran sendiri, yaitu adalah tokoh Ibu Yesus yang bernama Maria. Ya, Maria ini sudah banyak diperdebatkan ya. Bahkan salah satu agama yang kita kenal juga sudah mengenal dia sebagai seorang dewi, bahkan a queen of heaven, ya, a virgin Mary, dan memiliki suatu dampak yang luar biasa dalam kepercayaan mereka. Dan luar biasanya kemarin pada saat saya browsing atau mulai mencari di Wikipedia, dan ternyata sudah memiliki ada studi mengenai Maria ini, namanya Mariologi ya. Jadi sangat luar biasa sekali studi mengenai kehidupan Maria, studi mengenai Maria, studi mengenai kekudusannya atau mungkin hal-hal lainnya, dan sampai itu dimasukin dalam suatu pembelajaran. Itu sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman, tapi karena kita sekarang ini hanya membahas di Alkitab saja, dan saya akan coba men-sharekan apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh pada saat saya membaca mengenal tokoh Ibu Yesus bernama Maria. Kita buka Alkitab di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya katakan sekali lagi, Lukas 1 ayat 26 sampai 38 berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria itu kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini adalah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah teman-teman, dari perikop ini saya bisa mendapat ada beberapa hal, dua hal yang ingin coba saya sharekan sama teman-teman. Ya, kehidupan Maria. Saya percaya Maria seseorang yang tulus, seseorang yang baik hatinya, yang rendah hati sekali. Dan dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Yusuf. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat datang dan bertemu dengan dia dan memberikan suatu kabar, memberikan suatu pernyataan. Ya, seperti kita mendapat visi gitu kan. Dan tadi kalau kita baca bagaimana Maria itu bertanya-tanya di dalam hatinya, betul? Di ayat itu berkata bahwa bertanya-tanya, apa maksud salam itu? Apa maksud salam itu? Nah, tapi di bahasa Inggrisnya itu ternyata menggunakan kata troubled, ya kan? Pada saat ada pernyataan itu keluar dari seorang malaikat Gabriel kepada Maria, hati Maria sangat trouble, artinya sangat bingung, sangat kesusahan, sangat kayak tidak mengerti dan takut tentunya, ya kan? Dan saya bisa bayangkan ketakutannya Maria. Saya bayangkan seperti kayak gini, teman-teman. Pertama, dia sudah bertunangan. Dan bagaimana dia sudah bertunangan, bagaimana ada pernyataan dari Tuhan kepada dia, dari malaikat kepada dia, mengatakan kau akan mengandung, ya kan? Mengandung bukan benih dari orang yang sepakat untuk menikah dengan dia, ya kan? Dan saya percaya itu akan membawa suatu pertentangan dalam kehidupan Maria, ya kan? Bagaimana dia bisa untuk mempertanggungjawabkan kepada Yusuf kalau ada pernyataan bahwa dia mendapat mimpi, ya kan? Dan dia akan hamil, tapi hamilnya dia akan mengandung tapi bukan dari Yusuf. Dan bagaimana itu menimbulkan suatu ketakutan yang besar sekali. Dan yang kedua, apakah Maria tahu, yakin Yusuf akan terus mengasihi dia, akan bertunangan sama dia? Kalau kita baca di salah satu kitab lainnya bahwa Yusuf berkehendak mau untuk
menceraikan dia secara diam-diam karena dia seorang yang tulus hati. Tapi puji Tuhan bahwa malaikat juga datang memberikan pernyataan kepada Yusuf. Jadi mereka berdua sepakat sudah mendapat pernyataan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah anak dari Roh Kudus, anak dari yang dikandung oleh Roh Kudus, yang ditaungi oleh Roh Kudus. Dan teman-teman, tidak sampai di situ saja. Bagaimana nanti dia bisa untuk melihat pertanggungjawab, bagaimana orang lain akan melihat, ya kan? Saya percaya pada saat zaman dahulu ya tidak secanggih seperti kayak sekarang. Mereka harus, yang wanita kebanyakan harus diam di rumah, ya kan, mengurus pekerjaan rumah tangga, apalagi masih muda, ya kan? Tiba-tiba belum menikah, sudah rasa mau hamil, sudah perutnya sudah membesar. Bagaimana lingkungan sekitarnya, mungkin tetangganya, bahkan keluarganya bisa untuk mencaci maki Maria, memberkatakan kepada Maria, menuduh Maria wanita dursila, wanita tidak tahu. Dia mungkin sudah MBA sebelumnya, dan itu mendengar suatu pertentangan yang sangat luar biasa sekali. Makanya Maria ditulis di sini bertanya-tanya, dalam bahasa Inggrisnya itu troubled. Dia sudah membayangkan apa saja yang akan terjadi pada saat ia mengiyakan pernyataan daripada Tuhan ini bahwa ia akan mengandung seorang raja, anak Tuhan bernama Yesus. Tidak sampai di situ saja teman-teman, dan ternyata kalau saya bayangkan lagi, pada saat ia berkata iya dengan pernyataan Tuhan itu, ya, tidak cuma pada saat itu saja, tapi kedepannya dia akan menemukan banyak kesulitan. Saya menemukan kesulitan lagi. Yang pertama, yang salah satunya seperti kayak gini. Pada saat Maria harus melahirkan, dia melahirkan di kandang domba, ya kan, bukan di tempat yang baik, bukan di rumah, atau mungkin bukan di tempat bersalin, tapi di kandang domba. Bau, kotor, suatu pemandangan yang tidak enak, ya kan. Bagaimana itu bisa mengiris hatinya, ya kan. Terus yang selanjutnya lagi, bagaimana dia bisa harus merasakan bahwa Raja Herodes waktu itu saat itu akan mengejar-ngejar anak yang umurnya baru lahir, karena Herodes mendengar akan ada Mesias lahir. Bagaimana dia harus menyembunyikan Yesus, bagaimana dia harus pergi lari lagi ke Mesir menyembunyikan diri. Itu suatu hal yang sangat mengerikan sekali, ya kan. Dan yang terakhir, yang paling tragisnya lagi teman-teman, bagaimana Maria harus melihat anak yang dikandungnya itu mati di kayu salib, ya kan. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya mengerikan sekali. Tetapi Maria dengan kehendak Tuhan, dia sadar, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be unto me according to your word. Be unto me according to your word. Nah teman-teman, saya bayangin ya, pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, saat kita melangkah dalam suatu pernyataan Tuhan, itu gak mudah. Mungkin pada saat itu kamu akan dikejutkan, tapi kita belajar dari ceritanya Maria ini bagaimana berpikir panjang, dan bakal banyak kesulitan-kesulitan karena kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi karena memutuskan untuk mengikuti rencana Tuhan. Tapi jangan khawatir, dan ini saya yakin bahwa penderitaan atau kesusahan yang kita alami tidak akan pernah bisa menggantikan kemuliaan Tuhan yang kita yakin, yang kita percayai. Amin. Nah teman-teman, tadi ayat yang paling terkenal itu yang terakhir, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini suatu perkataan yang luar biasa. Ini suatu perkataan yang gak mudah. Dan saya berpikir, saya mencatat ada dua hal kenapa Maria bisa untuk berkata seperti itu. Ya, kenapa Maria bisa berkata, be unto me according to your word. Ya, pertama, bagaimana Maria bisa berkata seperti itu? Saya bisa yakin dan percaya dalam Maria adalah seorang yang berserah. Ya, berserah. Nah, teman-teman, ini yang mungkin akan menjadi perbedaan. Ya, kita sering menyamakan antara berserah dengan menyerah. Ya, hampir-hampir mirip dalam kata, tapi artinya sangat berbeda sekali. Ya, berserah itu sebuah kata kerja yang berbeda dengan kata menyerah. Saya catat ada beberapa perbedaan antara berserah dan menyerah. Berserah, saya catat, berserah itu bersifat aktif. Artinya, dengan berserah kamu tidak berhenti mencoba, tapi menyerah cenderung aktif, dengan artinya kamu berhenti untuk mencoba. Ya, berserah tidak menyalahkan keadaan. Bahkan di dalam keadaan yang paling buruk pun,
ya kan? Dia percaya bahwa this is will pass, ini akan berakhir. Dan even misalnya lama atau mungkin berakhirnya nggak tahu kapan kelarnya, tapi ada suatu keyakinan dalam kehidupannya, dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi akan membawa kebaikan buat saya. Ada suatu perasaan optimis dari orang yang berserah, ya kan? Menyerah, tetapi menyerah itu tentu mereka yang menyalahkan keadaan. Mereka yang mengeluh dan selalu pesimis akan keadaan yang menimpanya. Saya pernah berkata ada suatu statement, why God, why? Why God, why me? Why God, why me? Kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa teman saya seperti kayak gini? Kenapa gereja saya seperti kayak gini? Kenapa orang tua saya seperti kayak begini? Kenapa rumah saya seperti kayak gini? Itu adalah seseorang yang pesimis dengan keadaan, yang tidak bisa mau belajar yang namanya untuk berserah kepada Tuhan. Ya, orang yang menyerah menyalahkan keadaan, nggak bisa melihat diri sendiri, tapi dia menyalahkan keadaan di luarnya. Ya, berserah juga artinya adalah mengandalkan Tuhan, ya kan? Karena percaya bahwa semua yang terjadi berasal daripada Tuhan dan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada diri kita. Tetapi orang yang menyerah itu mengandalkan kekuatan sendiri, makanya dia menyerah. Kalau kekuatan itu kita berjalankan sendiri, suatu saat kita nggak akan sanggup, teman-teman, dan kita pasti akan menyerah. Karena kenapa? Kita nggak akan bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Suatu saat kita akan terpuruk, suatu saat kita akan jatuh, suatu saat kita akan benar-benar blank, semuanya tidak tahu lagi apa yang harus terjadi. Karena kenapa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan firman Tuhan sendiri berkata bahwa terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, itu adalah orang yang menyerah. Ya. Saya terakhir mendengar antara kata berserah dan menyerah itu dari salah satu pastor favorit saya, Sidney Mohede. Ya, dia bagaimana me-explain antara kata berserah dan menyerah. Ya kan, teman-teman tahu dia ada suatu disease, dia ada suatu penyakit yang belum ada obatnya, dan dia berkata, I'm not give up, saya nggak menyerah, saya berserah. Artinya kenapa? Kalaupun ada ditemukan teknik pengobatan baru, I will go there. Saya akan pergi ke sana, saya akan mencari, saya akan coba untuk pergi dan mencari, saya akan belajar untuk bisa untuk belajar mengenai disease ini. Saya nggak menyerah, tapi saya berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Berserah masih ada suatu keinginan yang aktif, masih ada suatu keinginan yang merubah. Tapi kalau menyerah itu seperti sudah, ya sudah. Dan yang lebih parah lagi, mereka yang menyerah itu adalah mereka yang menyalahkan keadaan. Ya. Ini yang saya pikir yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Maria juga. Bagaimana dia berserah mengandalkan Tuhan sampai dia bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sungguh luar biasa sekali, teman-teman. Dan yang kedua itu yang saya catat itu adalah Maria seseorang yang sangat rendah hati. Ya, rendah hati, humility. Ya, ini ada suatu perkataan yang sangat luar biasa sekali dari Rick Warren, saya catat di sini. Humility, rendah hati. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Bingung kan? Saya bacain lagi. Humility is not thinking less of yourself. Not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ya. Yang bisa catat, saya bisa translate kayak gini, teman-teman. Kerendahan hati itu bukan kerendahan diri. Bukan rendah diri. Thinking less of yourself itu rendah diri. Tetapi yang namanya rendah hati ya thinking yourself less. Artinya apa? Seorang yang rendah hati selalu mengutamakan kepentingan orang lain terjadi di atas kepentingan dia sendiri. Ya, nah saya catat ada beberapa hal ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya, yang pertama, tidak menentang otoritas di atasnya. Ini orang yang rendah hati. Ya, tadi saya bilang tadi dia adalah yang mengutamakan kepentingan orang lain. Berarti dia tidak menentang otoritas yang ada di atasnya. Dan saya katakan ketidaksetujuan mungkin bukan menentang. Ya kan, itu adalah tanda ada namanya kehidupan pada saat kita ada ketidaksetujuan. Tapi yang namanya menentang itu apa? Menentang itu bagi saya itu adalah suatu sikap yang mau menang sendiri. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain dan dia tuh mau menang sendiri. Ya. Dan yang kedua itu adalah merasa orang yang rendah hati tidak merasa paling benar. Artinya dia tidak sombong tentunya. Orang yang mau
mengakui kesalahan. Dan ini jarang sekali ditemukan, apalagi dalam saat seperti ini. Bagaimana kita mau rendah hati belajar untuk mengakui kesalahan kita. Orang yang rendah hati, dia tidak suka untuk pamer pencapaian. Dan saya catat di sini, orang yang rendah hati itu tidak suka, jarang sekali menggunakan kata saya, gua, atau mungkin me, myself, and I, tapi banyak lebih menggunakan kata kita, together. Tapi orang yang tidak rendah hati, yang sombong, dia suka boasting dengan pencapaian dia, dan dia selalu berkata banyakkan saya. Well, I guess teman-teman bisa melihat, bisa mendengar bagaimana sikap seseorang dari perkataannya. Kalau emang terlalu banyak menggunakan kata-kata saya, wah mungkin dia seseorang yang tidak rendah hati, ya. Oke. Nah, ini yang luar biasa sekali yang saya catat, bahwa seseorang yang rendah hati itu tidak rendah diri. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah low self-esteem. Bahasa Indonesianya minder. Nah, teman-teman, minder itu saya catat di sini adalah sikap yang tidak percaya dengan diri sendiri. Ya, sikap yang tidak percaya dengan diri sendiri. Selalu klaim bahwa dia nggak bisa apa-apa, dia nggak punya apa-apa. Itu orang yang minder. Ya kan? Minder itu saya catat di sini juga menjurus ke yang namanya kesombongan. Nanti coba saya jelaskan. Kenapa minder itu adalah kesombongan? Ya, tadi kita tahu bahwa minder adalah perasaan diri kita tidak bisa. Kita selalu kurang baik dalam melakukan sesuatu. Kita selalu memandang diri kita kurang cantik, kurang gaul, kurang pandai, kurang kaya, dan segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah thinking less of yourself, ya kan, selalu menganggap dirinya tidak bisa, tidak pandai, kurang ini, kurang itu, dan itu menjerumus yang kenamanya suatu pemikiran, suatu arah bahwa kamu tidak bisa bersyukur atas keadaanmu sendiri. Dan artinya kenapa? Berarti kalau kamu tidak bisa bersyukur dengan keadaan kamu sendiri, kamu menyalahkan Tuhan yang menciptain kamu dengan luar biasa, ya kan? Jadi orang yang minder itu secara halusnya mungkin dia tidak kelihatan sombong ya, tapi dari hatinya itu orang yang menyalahkan Tuhan, ya kan? Karena Tuhan sudah memberikan kita kesempurnaan, Tuhan sudah memberikan kita hal yang baik, Tuhan sudah memberikan firman-Nya berkata we are wonderfully complex. Kehidupan kita diciptakan dengan sangat wonderfully complex, tapi kita tidak bisa melihat itu, dan kita berarti tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kadang-kadang orang yang minder juga berkata kayak begini, nanti ya kalau gue udah dalam suatu level tertentu, aku akan menunjukkan. Itu orang yang minder. Tar suatu saat I will prove. Tar someday I will. Itu bukannya kesombongan, ya kan? Saya juga ingat benar salah satu pendeta yang pernah saya dengar berkata minder itu emang sombong. Minder itu sombong. Jadi hati-hati, ya kan? Nah, orang yang rendah hati kayak gini teman-teman, dia akan klaim, dia akan ngomong dia bisa. Orang yang rendah diri, dia nggak akan bisa, dia nggak akan ngomong aku bisa, ya kan? Tapi orang yang rendah hati, dia akan berkata ya aku sanggup, ya kan? Tapi emang dia sanggup tanpa perlu untuk menyombongkan diri. Itu orang yang rendah hati. Saya berharap teman-teman bisa mendapat intinya, ya. Oke, yang terakhir ciri orang yang rendah hati itu adalah dia mau dikoreksi. Ya, dia mau dikoreksi. Nah, teman-teman, dalam hal koreksi mengkoreksi ini, mungkin kalau kita dikoreksi sama atasan, sama pimpinan, sama pemimpin kamu masih bisa menerima atau mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya kita dikoreksi sama teman yang sebaya, ya kan, kita mungkin agak mulai tersinggung. Terlebih kalau yang koreksi itu adalah di bawah kita, dalam hal mungkin di bawah dalam umur atau mungkin pengalaman, ya kan. Nah, tapi inti dari orang yang rendah hati, dia mau dikoreksi, dia mau istilahnya tidak ada yang tersembunyi. Emang kalau salah, ada orang ngomong salah pun dia bisa menerima dengan hal yang sukacita. Karena kenapa? Orang yang rendah hati berpikir bahwa tidak ada yang perlu disombongkan dalam kehidupan ini, ya kan. Nah, teman-teman, dari dua ciri ini, berserah dan rendah hati, ini saya dapat dari karakter seorang Maria. Dan aku harap ini bisa belajar kepada kita semua bagaimana kita mau belajar menjadi seorang yang berserah kepada Tuhan, ya, bukan yang menyerah,
ya, tapi berserah kepada Tuhan dan menjadi orang juga yang rendah hati. Kita mau belajar. Saya ngomong kayak gini bukan artinya sudah berserah, kadang saya masih gagal. Rendah hati, saya juga bukan orang yang rendah hati, tapi saya mau belajar, ya kan. Oleh sebab itu makanya dalam komunitas seperti khususnya di Radiance, aku sangat terbuka sekali. Teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa kasih tahu, bahkan teman-teman juga bisa tanya kepada teman-teman yang ada di Radiance semua, bagaimana saya mencoba menjadi seseorang belajar yang mau untuk ditegur buat mereka semua. Hopefully firman ini memberkati teman-teman. Hopefully firman ini juga bisa untuk membangkitkan semangat teman dan belajar untuk terus bersama di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus sendiri dipermuliakan. Nah, sebelum habis ini kita mau perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya harap teman-teman sudah menyiapkan roti dan juga untuk minuman. Nothing. Udah, biarin, keep going. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman sudah menyiapkan roti untuk perjamuan kudus dan juga untuk minuman. Bisa pakai mungkin teh atau mungkin sirup. Ya, ini adalah perjamuan kudus kita di tahun 2020 di bulan Desember yang terakhir di tahun 2020 khususnya. Dan aku berharap teman-teman kita memasuki dengan perjamuan kudus ini dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus. Yuk kita mau berdoa yuk. Kami bersyukur, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan setiap kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami bukan seorang yang kalah, we are not a loser, tapi kami dipanggil menjadi seorang yang pemenang, yang berserah kepada Tuhan, kepada Kristus sebagai juru selamat kami. Dan kami diajar juga untuk belajar Tuhan, untuk menjadi seorang yang rendah hati. We are not thinking less of ourselves, but we are thinking ourselves less. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang bisa dipelajari, yang bisa kami aplikasikan, bahkan kami bisa mendapat hal yang sangat luar biasa sekali. Itu akan membantu setiap kami untuk bisa menjalin dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan di dunia ini, sehingga setiap karakter kami yang timbul itu adalah karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, Bapa yang pimpin, lihat setiap hati kami, cek setiap hati kami, Bapak, kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus di hadapan Tuhan. We bless you Lord Jesus, thank you Father God. Teman-teman, mari saya ajak teman-teman untuk berdoa, untuk berkata-kata kepada Tuhan, untuk mengucap syukur untuk segala pengorbanan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Thank you Jesus. Kalau memang ada kesalahan atau ada dosa atau mungkin ada hal yang belum dibereskan, saya ajak teman-teman untuk membereskan untuk saat ini juga. Karena kita percaya dan kita mau masuk, kita mau menerima berkat, kita mau menerima kekuatan dan kuasa yang baru dari perjamuan kudus ini. Thank you Father God, thank you Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Teman-teman bisa angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah teman-teman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makannya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Kita angkat cawan kita teman-teman. Lalu berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Yuk kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kekuatan. Kami bersyukur buat anugerah, perlindungan, kasih setia Tuhan. Dalam masa 1 tahun ini Tuhan, tahun 2020. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih mencukupkan kami. Bahkan Tuhan masih melindungi setiap kami.
Bahkan kami tidak kekurangan, kami selalu dicukupkan. Dan kami percaya ini semua berkat, ini semua karena Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu selama 1 tahun ini. Dan kami bersyukur Kau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa. Kau memulihkan hati kami, Kau memulihkan keluarga kami, Kau memulihkan pekerjaan kami, Kau memulihkan hubungan kami. Kau merestorasi semua hal Tuhan. Sehingga biar semua yang terlihat hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Biar kami juga memasuki tahun 2021 ini juga Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru, dengan kegairahan yang baru. Dan kami bersyukur tahun 2020. Tidak ada kata-kata lagi Tuhan yang bisa mengekspresikan ucapan syukur kami. Selain kami bisa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati Radiance Community, berkati setiap mereka yang mendengar, kekuatan, kasih setia Tuhan, penyertaan, terus melimpah pada setiap mereka, perlindungan, pencukupan, karena Allah sendiri yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjaga setiap kami semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus mempercayai kita katakan, amin. Oke teman-teman, ini adalah ibadah terakhir tahun 2020. God bless you, Merry Christmas, dan kita ketemu lagi di 2021 tentunya dengan kekuatan yang baru, kegairahan yang baru, kreativitas yang baru. Tetap semangat teman-teman, God bless you. Nah teman-teman, itu dia ibadah Radiance Online terakhir di tahun ini. So jangan lupa ya, kalau Radiance Online diadakan cuma sampai minggu kedua Desember. Tapi Renewal Church ibadah umum tetap diadakan sampai akhir tahun. So, jangan lupa ya follow IG kita di radiance.community supaya teman-teman bisa tetap up to date. Dan kita akan mengadakan ibadah Radiance Online lagi di tahun depan di bulan Januari. Nah, aku juga mau ingetin kalau Unity in Prayer tetap ada di setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau teman-teman mau join, teman-teman boleh message di DM di IG kita di radiance.community. Oke, itu aja. Keep on fire, tetap semangat. See you next year. Merry Christmas and Happy New Year. Bye.